Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok atau tugas UAS dari mata kuliah AI. Yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Naswa Jahra, yang kedua adalah saya sendiri, Raka Tarikul Huda, yang ketiga adalah Naura Saja Kamilia. Lanjut boleh. Judul PPT kami dari kelompok 8 yaitu perkembangan teknologi Indonesia, tantangan AI era Society 5.0 melalui data session untuk dorong Millennium Development Goals. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan untuk chapter 1. Perkembangan teknologi di Indonesia sebagai landasan utama dalam menghadapi tantangan era Society 5.0, mana artificial intelligence AI dan data session menjadi pilar utama. Fenomena Society 5.0 yang merajuk pada masyarakat berbasis informasi yang terhubung secara digital telah menjadi salah satu konsep yang relevan. Dalam menggambarkan arah perkembangan teknologi saat ini, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam adopsi teknologi informasi dan komunikasi, menciptakan peluang baru dan menantang dalam menghadapi era digital yang semakin maju. Rahmawan dan Effendi 2021. Lanjut kepada moderator. Di Indonesia, peningkatan penggunaan artificial intelligence atau AI juga menjadi tren yang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya tercermin dalam sektor teknologi, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan seperti Millennium Development Goals atau MDGs. Lanjut. Rumusan masalah, yaitu berlandaskan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya. Berikut merupakan rumusan masalah yang menjadi landasan dalam kajian kali ini, yaitu ada bagaimana peranan data session dan AI dalam era Society 5.0 dalam mendorong implementasi Millennium Development Goals atau MDG di Indonesia. Lanjut. Chapter 2 atau isi. Peranan data session pada Society 5.0. Data session adalah disiplin yang memanfaatkan berbagai teknik dalam algoritma untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam skala besar. Di tengah arus informasi yang terus meningkat, data session memainkan peran kunci dalam menyediakan wawasan yang mendalam dari data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu aspek utama dari Society 5.0 adalah integrasi teknologi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik, industri, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pembaca kedua, saya sendiri. 0 implementasi dan tugas pokok data session di Indonesia. Di Indonesia, implementasi data session telah menjadi semakin relevan seiring dengan pertumbuhan pesat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tugas pokok data session meliputi berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dan pemrosesan data hingga analisis dan interpretasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi data session di Indonesia terlihat dalam berbagai sektor termasuk pemerintahan, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Subandowo 2022. Pemerintah Indonesia telah mulai memanfaatkan data session dalam berbagai inisiatif seperti seperti dalam pengembangan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Lanjut. 2.3 Peningkatan penggunaan artificial intelligence di Indonesia. Peningkatan penggunaan artificial intelligence atau AI di Indonesia mencerminkan pergeseran menuju era digital yang semakin meluas dan berbagai sektor AI. Sebagai teknologi yang mampu meniru kemampuan manusia dalam melakukan tugas tertentu dengan cara yang lebih cerdas, telah memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi inovatif dan di berbagai bidang. Di sektor bisnis, penggunaan AI mulai merambah ke
berbagai industri seperti e-commerce, perbankan, manufaktur, dan layanan kesehatan. Susul 2023. Oke, dilanjut oleh Naswa Jara, pembaca kedua. Waktu dan tempat persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Klasifikasi artificial intelligence di Indonesia. Di Indonesia, artificial intelligence atau AI telah digunakan dalam berbagai konteks dan aplikasi, mencakup beragam jenis teknologi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. 3 contoh AI yang telah diimplementasi di Indonesia mencakup A. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan interaksi manusia-mesin melalui chat atau percakapan. Di Indonesia, chatbot digunakan dalam berbagai sektor, termasuk layanan pelanggan, pelayanan publik, dan e-commerce. Kedua, ada pendeteksi sentimen, digunakan untuk menganalisis sentimen dari teks, seperti ulasan, produk, atau media sosial, guna memahami opini atau perasaan masyarakat terhadap suatu topik atau merek. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan e-commerce menggunakan teknologi ini untuk memantau dan mengevaluasi umpan balik pelanggan terhadap produk atau layanan mereka atau dalam politik. Selanjutnya, sistem pendeteksi kecurangan, fraud detection, digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam data transaksi, baik itu di sektor keuangan, e-commerce, atau perbankan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan vintage dan bank-bank besar telah mengadopsi sistem AI untuk mendeteksi kecurangan, seperti pencucian uang atau penipuan kartu kredit. Dengan menggunakan teknologi ini, mereka dapat mengurangi risiko kerugian akibat kegiatan kecurangan dan melindungi kepentingan. Oke, yang terakhir lanjut ke Naura, yaitu pembaca chapter 3 dan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam konteks peranan data science pada Society 5.0, teknologi ini menjadi kunci dalam mengelola dan menganalisis data secara efisien, memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan merancang solusi inovatif untuk menangani berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Implementasi data science di Indonesia telah menjadi semakin relevan seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Dari sektor pemerintahan hingga bisnis dan kesehatan, data science memberikan manfaat besar dalam mengoptimalkan proses operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Oke, terima kasih kepada Naura. Sekian dari kelompok 8. Mohon bila ada salah kata atau perilaku mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sumpah, masa tadi gue